Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Muhammad Fadil Tarmizi Tahir dengan NPM 1906200-287 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pembagian harta waris di dalam masyarakat. Hukum waris sering diabaikan banyak orang. Keberadaannya diperlukan, akan tetapi banyak orang yang nyaris tidak peduli mendalaminya. Itulah sebabnya hukum waris juga sering disebut sebagai hukum terlantar. Jika ada dalam suatu rumah ada beberapa anak kandung, hukum waris ini ibaratkan anak kandung yang terabaikan di rumahnya sendiri. Kehadiran hukum waris sebenarnya sangat penting karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang untuk menjadi ahli waris yang berhak menerimanya. Harus mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan kewarisan ini menurut hukum Islam disebabkan karena 3 hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, dan wala. Tetapi yang ketiga ini sudah tidak ada lagi sekarang. Banyak orang yang beranggapan bahwa karena merasa mempunyai hubungan nasab atau mempunyai garis keturunan, maka harus memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal. Padahal, hanya orang yang mempunyai hubungan nasab dengan secara syar'i paling dekat sajalah yang dapat mewarisi harta perwaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada konsep hajib mahjub. Berdasarkan konsep ini, seorang ahli waris bisa terhalang untuk mewarisi harta almarhum karena adanya ahli waris lain yang menghalanginya. Yang dapat menghalangi ini karena secara syar'i dianggap lebih dekat dengan almarhum atau almarhumah. Salah satu asas hukum waris Islam adalah ijibari. Asas ini mengandung pengertian bahwa peralihan harta orang yang meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerimanya. Itulah sebabnya hukum waris beserta ketentuannya berlaku seketika pewaris benar-benar telah meninggal. Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, pada saat itu pula harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerimanya dan dipilihlah mana harta yang dapat dibagi sebagai harta waris dan mana yang bukan. Oleh karena itu, mengenai beberapa ketentuannya, para ahli waris yang tidak tahu, maka melibatkan tokoh agama setempat, kiai atau ustadz, yang mengerti merupakan sesuatu hal perlu dilakukan oleh ahli waris. Yang sering dilakukan oleh ahli waris yang culas sekaligus tamak, inilah yang biasanya mengalihkan harta waris kepada pihak ketiga dengan cara menjual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya. Momen kedamaian dan kediaman ahli waris lain disalahgunakan untuk berlaku curang. Dia lupa dengan asas ijibari yang ada hukum kewarisan, bahwa ahli waris dan bagian harta yang berhak diterima melekat sampai kapanpun. Bahkan oleh karena melekat, harta waris yang sudah berpindah kepada pihak lain pun secara hukum dapat ditetapkan dan diperhitungkan apabila ahli waris yang lain merasa dirugikan. Ilustrasi dari pengalaman kasus di masyarakat dan kisah nyata di dunia peradilan tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa masyarakat kita selain banyak yang belum paham hukum waris, ternyata juga masih banyak yang belum sadar mengenai akibat memakan bagian hak waris orang lain. Padahal setelah menjelaskan ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dalam surat An-Nisa ayat 14, Allah dengan tegas memberikan ultimatum bahwa siapa saja yang tidak mentaati dan melebihi batas dalam bagian warisan sehingga mengambil bagian ahli waris yang lain dengan cara yang tidak benar, maka akan dimasukkan ke neraka secara kekal. Berpijak dari ayat tersebut, tingkat kepatuhan seseorang dalam hal ketentuan bagian harta warisan juga menjadi salah satu tolak ukur tingkat keimanan seseorang. Ironisnya, sengketa waris ini juga sering melibatkan para tokoh yang di sisi pengetahuan agamanya juga cukup memadai. Jadi, kesimpulannya, dalam masyarakat kita
warisan masih sering tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.